keberhasilan sebuah perusahaan atau keberhasilan sebuah divisi itu keberhasilan bersama. Artinya, contoh, kita baru memulai di AP2 dengan yang sekian tahun omsetnya gitu-gitu aja, ini ya kan, permasalahan yang klasik itu saja, benar Pak Rio ya? Oke. Jadi tiba-tiba dengan masuknya Pak Yoga ini, dengan metode pelatihan saya ini, dengan kemauan tim semua ini, cukup signifikan 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Oke, tentu jadi sorotan divisi lain dong. Oke, mungkin orang awam menilai, wah itu pasti karena supervisornya. Tidak, itu karena timnya. Peran pemimpin ada, peran saya ada, tapi kalau tidak diterapkan sama didukung sama timnya, tidak ada apa-apa. Paham? Jadi di situ nanti keberhasilan kita ini nanti yang akan mau kita capai itu keberhasilan bersama, kebanggaan bersama. Karena contoh nih 2, 4, 6, 8 kita 9 di sini. Satu aja dia yang kurang produktif, itu yang lambat gak bisa, karena dia mata rantai. Kenapa saya bilang nanti mata rantai? Karena nanti sesuai job deskripsi di sini. Staf gudang, ya staf gudang, staf pramu, ya staf pramu, supervisor, purchasing, sales, kasir, semua nanti akan tertera di job deskripsi. Bekerjanya sesuai alur. Sejauh ini kan kalau ditanya apa job deskripsi sales, ya nggak tahu. Betul Pak Lia? Tahunya yang penting aku jual. Gimana cara jual aku banyak-banyak. Tapi kan banyak teknis dan cara seperti itu yang akan saya latih. Artinya poinnya di sini, banggalah menjadi tim yang hebat, bukan menjadi individu yang hebat. Setuju? Oke. Bu Ala, kasih semangat tim kita dulu. Bu Sim ini biasa tukang semangat ini. Dia paling semangat. 1, 2, 3. Divisi apa 2? Yes. Kasihlah cluenya dulu. Supervisor, bos, aku baru 2 hari nih bos. Kasih dulu gimana apa yang bilangnya kan? Itu baru tim. Praktek sekali kok dia tantangan sendiri. Luar biasa gini ya. Coba. 1, 2, 3. Divisi apa 2? Yes, luar biasa. Tepuk tangan. Durasi kok 20 menit? Makin semangat ya. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi bandingkan diri kita dengan orang lain, karena selalu akan ada. Poinnya sama seperti semalam. Jadilah versi terbaik terhadap dirimu. Cuman ini secara spesifik, ya kan? Fokus kepada kemajuan diri sendiri. Kita pasti kita tahu kita stuck di tempat atau sudah memiliki keterampilan tambahan. Setuju ya? Setuju. Jadi hari ini kita bisa menjadi staff. Selain staff, kita bisa sudah apa yang tambahan? Contoh, Ali sudah mulai memiliki keterampilan kasir. Betul ya? Yang sebelumnya nggak tahu ya? Betul. Artinya itulah upgrade diri tadi. Oke? Upgrade diri tadi. Sejauh ini Alwi kasih itu kan karena terpaksa. Iya kan? Karena nggak ada yang lain. Jadi kalau upgrade diri itu kita nggak terpaksa, kita yang mau. Iya kan? Itulah nanti keterampilannya semua itu ada. Tapi kalau hanya keterampilan, taunya nyusun gudang, kode, ya kita di situ. Setelah kita ketahui, apa lagi mau kita perdalam? Nyusun gudang, bagaimana lebih efisien, lebih rapi, planogramnya bagus. Udah dapat ini semuanya, ya kan? Sementok-mentoknya naiklah kepala gudang. Kepandian kita kepala gudang lah. Kalaupun melamar kemana-mana,
supervisor gudang, ya kan? Oke. Ketika kita juga bisa jadi supervisor kasir, ya kan? Tiba-tiba ada lowongan kepala gudang kasir, kan kita bisa milih yang mana yang paling enak ya kerjaannya sesuai dengan skill punya, ya kan? Bisa pembelian. Wah, 3 pilihan lagi bos, kita lihatlah salary-nya bos. Bisa kita leader supervisor. Wow, yang mana nih bos? 4 keterampilan sama 1 keterampilan. Jadi maksud daripada fokus pada kemajuan diri sendiri itu cuman bukan berarti baru lagi mengenal dasar sebagai staf gudang udah mau kasir, jangan bos, percuma. Jadi kuasai sespesifik mungkin. Spesifik mungkin itu betul-betul di ahlinya. Aku pramuniaga, tugasku kepelayanan, aku mesti paling ahli dalam melayani. Itulah nanti dari jobnya seperti tadi, ahli semua bidang itu. Jelas? Oke. Jadi kalau saya mengartikan di perusahaan retail luar itu ada namanya loyalitas tanpa batas. Itu sebenarnya kalimat motivasi supaya karyawan itu ya seperti itu. Artinya, ya kan? Kalau kita pahami secara positif, kan sejauh ini kan karyawan memahaminya, waduh jam kerja 4 jam bos, betul ya? Betul, betul. Cuman perbedaannya mungkin di perusahaan yang sudah tersistem di sana, ya memang target kerjanya diperbesar, itu saja. Kalau di AP nanti tidak. Artinya loyalitas tanpa batas yang akan kita bangun adalah pengembangan skill. Dia sudah ahli di staf gudang, kita coba nanti ke kasir, kita coba nanti ke sales, kita lihat potensinya. Setuju? Jadi loyalitas tanpa batas namanya belajar itu ya ada kalanya jamnya tidak dibayar, ya kan? Itu ada perbedaannya. Tergantung kalau di situ saya sebagai pemilik perusahaan sesuai aturan dan konsisten saya ya tetap jam kerja, tapi kalau memang mau menambah pengetahuan ya harus di luar jam kerja. Seperti itu. Saat ini yang saya tugaskan di luar jam kerja itu sama seperti saya suruh 5 menit membaca di luar jam kerja. Untuk siapa? Diri sendiri. Pak, kenapa Bapak sampaikan itu? Ada nggak untuk perusahaan? Ada, tapi hanya 5% saja. Ketika kalian ahli, pasti perusahaan saya maju. Itulah tugas saya. Salah satu poin mengembangkan fundamental SDM. Sama seperti video sebelumnya, ketika saya nggak perhatikan, datang lowongan banyak, pilih bos. Mana yang paling enak, mana yang saling, tapi ahli. Ketika waktu wawancara, tepuk tangan wawancaranya dalam hati, ya kan? Oke, itu yang kita rekrut, itu ahli. Akhirnya kan pasti ngomong tuh ke di rootnya sampai di kelas manajer atau CM, orang nomor 2 lah. Kalau misalkan rebut, nggak usah pun di perusahaan saya, mungkin di perusahaan orang. Jadilah orang nomor 2, jangan orang nomor kesekian. Sakit tekanannya bos. Contoh kalau macam di kita nih, orang yang paling bawah tuh ya di staff tuh sakit bos, tekanannya sakit tak Ali? Sakit. Sakit gak Roni? Sakit, tapi itulah proses. Kalau nggak dari situ nggak bisa kasih. Sama Pak Rio juga dulu, dari mana rupiah Bapak? Berapa gaji pertama Bapak? Coba dulu bilang sama mereka. Paling pertama masuk, ingat tak? 1,4. 1.400.000, cuma 13 tahun yang lalu. Itu. Jadi itulah yang maksud saya itu tadi, loyalitas tanpa batas. Sama fokus kemajuan diri. Jadi kalau diri itu kita yang ukur progresnya.
mau stuck di sini kah atau terus berproses? Kemudian teman tadi dia bilang, jangan saya artikan bahasa kita ya, aku nggak sama denganmu, kan gitu ya tadi ya, nggak harus sama gitu, nggak harus sama. Rekan-rekan nggak harus sama dengan saya, enggak. Cuman apa potensi rekan-rekan paham itu kembangkan untuk tahap awal. Setelah itu kembang ahli, baru ke potensi lain. Contoh alwi, ya kan, staf pramudiaganya dulu. Nanti kan dari job desk itu apa sih tugas dan tanggung jawab pramudiaga? Perusahaan retail ini, kita perusahaan retail itu aja ketik. Apa sih budak, apa sih itu sales? Baca aja dulu, nggak usah memahami dulu. Baca. Saya contohkan, saya dulu waktu sosial kalian, awalnya saya pedagang kecil, ya kan, ya tahu saya ya, saya letak, ada orang datang ya, saya layani. Kemudian bertambah, saya jadi sales, bukan menunggu lagi, saya datangi, saya tawarkan, dapat dari negosiasi, bertambah dengan presentasi bertambah ilmu pemasaran dengan adanya sistem, bertambah ilmu saya di manajemen. Dari manajemen saya terbiasa pembelian, saya paham purchasing. Dari purchasing kemudian saya sekarang merambah jadi mentor, iya kan? Itu namanya upgrade diri. Tapi semua yang saya lewati, saya sudah ahlinya untuk di kelas sekarang, di kelas perusahaan sekarang ya, bukan nanti di kelas nasional saya belum ahli. Saya kulik, itu dipertajam lagi. Makanya ada S1, S2, S3 sampai S cendol. Tepuk tangan buat saya. Jelas ya? Jelas. Setuju ya? Oke, memang top apa dua nih ini yang senang awak ya kan? Beda ya Pak Yoga ya? Beda nggak sama P1? Beda. Lebih terbaik AP2. Tepuk tangan buat AP2 untuk lomba. Karena mereka adalah garis depan yang langsung berinteraksi dengan pelanggan dan mempengaruhi pengalaman belanja. Berikut beberapa alasan penting positif. Artinya pengalaman belanja, ini poin pengalaman belanja. Dalam dunia marketing itu ada namanya loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan itu salah satu poinnya pengalaman belanja positif bagi pelanggan, ya kan? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini poin pengalaman positif. Bagaimana penekanannya di AP grup ini, pengalaman belanja positif itu wajib kita berikan kepada pelanggan. Paham ya bahasa positif? Berarti yang baik-baik. Jelas? Oke. Wajah pertama dan terakhir menentukan kesan belanja pelanggan. Kedua, penentu kepuasan pelanggan. Ketiga, menangani uang dan transaksi. Keempat, deteksi kecurangan dan keamanan. Itu lebih tepatnya untuk minimarket. Tapi di sini juga tepat contoh, dia bukan lebih mendeteksi keamanan. Itu yang salah satu program kita, ketelitian kasir. Nah, jadi kasir di sini, kasir kan ada dua lah yang saya bilang kan, cadangan satu, alwi tetap Sulaiman. Bahaya dalam hati lu mau bapaknya nama anaknya. Maklum, karena terlalu banyak materi ya kan, belum tertumpah dari sini. Baik. Jadi untuk tahap awal supaya lebih asah dulu kasir. Jadi kasir cadangan yang diganggu, ya kan, biar di trainer Sulaiman dulu. Asah dulu kasirnya, ya kan? Setuju Alwi? Setuju? Baik. Setujunya kok kayak berat gitu? Setuju ya? Setuju, baik. Jadi titik fokus kita kasir karena kita sudah tahu dia wajah pertama. Karena sebenarnya ini mungkin kalau Pak Yoga sudah mempelajari, ya kan?
Nanti tinggal memperdalam. Oke, jelas ya? Ini sebenarnya tugas dan tanggung jawab utama seorang kasir. SOP-nya lah. Di YouTube ada, nanti boleh di ini. Kalau ini penentu kepuasan pelanggan. Pelayanan kasir yang cepat, ramah, dan akurat akan membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali. Pelayanan buruk bisa membuat pelanggan enggan datang lagi. Jadi kita di AP2 ini nanti penekanan pertama kita maksimalkan di area kasir. Jadi ini nanti PR Pak Yoga. Sistem di kita tidak perlu dia sifatnya bagus, sama datang sama belanja, menurut saya tidak perlu. Nanti kita ada kosakata, ya kan? Nanti saya akan kirim kosakata HP. Yang penting berinteraksi, kasir itu lebih berinteraksi dengan pelanggan dengan 3S tadi: senyum, sapa, salam. Jadi nanti Sulaiman trainer kan gitu, Alwi senyum, jangan tegakkan. Kalau muka kita udah jelek, ya kan, senyum pula, aduh, gimana gitu ya, kan, betul ya. Kalau saya dikatakan orang muka saya agak seram, ya kan, saya bercermin juga senyum, ya pantas karyawan takut ya kan. Ya gimana lagi, sudah Tuhan ciptakan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah pelanggan-pelanggan lama hubungan emosional ke saya itu wah luar biasa. Saya nggak tahu apa yang mereka nilai dari saya, betul ya, positif ya. Pak Dio, betul ya. Pasti mereka sering membandingkan bos kalian aja dulu gini, bos kalian, betul? Betul. Itulah yang saya tanam ke mereka. Gitu. Jadi